Halo Sobat Kontan, bertemu lagi dengan saya Nitya. Dan kali ini saya bersama dengan Pak Brian David Emil, selaku Direktur Utama Martina Berto Tbk. Jadi hari ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang dengan Pak Brian terkait dengan karir dan perjalanannya sampai ke titik ini. Oke, Pak Brian apa kabar? Baik, selamat pagi. Pagi Pak Brian. Oke. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama aja ya Pak. Oke, silakan. Boleh diceritakan Pak, bagaimana mungkin sedikit perjalanan karirnya Pak Brian sampai jadi ada di jabatan Direktur Utama MBTO ini. Terus dulu Bapak menempuh pendidikan di mana? Oke. Gitu. Saya mulai dengan pendidikan akademis dulu ya. Jadi pendidikan akademis saya itu saya lulus dengan Bachelor of Science in Business Administration dari University of Redlands di City of Redlands di California Selatan di Amerika Serikat tahun 1995. Lantas saya mulai karir di PT Martina Berto Tbk sebagai manajemen trainee. Lalu dalam karir saya, kira-kira plus minus 1-2 tahun itu, saya ngambil pendidikan eksekutif untuk Master of Business Administration dari Labora School of Business. Itu eksekutif MBA pendidikan itu. Saya pikir daripada belajar akademis formal, lebih baik saya belajar mengenai keilmuan profesi. Nah, itu udah investment consultant. Ini sebentar lagi investment banking, mungkin satu waktu financial analyst ya, kurang lebih disitulah. Yang saya kejar bukan sertifikasinya, tapi menurut saya yang penting adalah keilmuannya gitu, dan tidak boleh berhenti belajar gitu ya. Kan keilmuan tuh berkembang. Dan hidup ini kan kita berkembang terus gitu ya, dengan berbagai macam fluktuasi naik turun dan sebagainya. Jadi itu. Nah, kalau mengenai karir saya mulai di PT Martina Berto itu waktu itu belum going public ya. Itu tahun berapa? Itu tahun 1995. Masuk. Iya, di 1995. Sebagai manajemen trainee. Sebagai manajemen trainee. Waktu itu PT Martina Berto itu masih join antara Bu Marta Tilaar dan keluarga saya dengan sahabatnya yang punya Kalbe Group gitu ya. Ada Pak Franciscus Bingarianto, ada almarhum Dr. Bunyamin Setiawan gitu ya. Itu masih join ya. Martina Berto memang sejarahnya adalah join ya antara shareholder-nya Kalbe Group, beberapa shareholder Kalbe Group dengan Bu Marta Tilaar dan keluarga itu dari tahun 1977 selesai di tahun 1999. Jadi 22 tahun lah kita berpartner, karena waktu itu krisis 97-98 Kalbe Group juga itu menawarkan ke kami. Jadi ya saya pikir ini kalau fundamental dari bisnisnya Bu Marta Tilaar dan keluarga itu kan adalah di beauty, personal care dan cosmetics gitu. Jadi kita take over sahamnya pemilik Kalbe Group ya. Itu saham-sahamnya keluarganya almarhum Dr. Bunyamin Setiawan, lalu Pak Franciscus Bingarianto dan beberapa saudara yang ada di Martina Berto itu kita beli gitu. Akhirnya kita menjadi 100%, dan itu kita menjadi public listed ya di 2011 awal gitu ya. Jadi ya nah karir saya tuh dari manajemen trainee, lantas saya menjadi Assistant Export Manager gitu ya. Itu kurang lebih di 96 ya. 96. Jadi setahun kemudian ya. Iya. Saya tuh kan mirip lah kayak Pangeran William gitu ya. Ya memang
rezeki anak raja gitu lah. Ya. Tapi saya tidak mau menjadi anak raja yang abal-abal gitu. Saya nggak mau itu. Ya, saya pikir ya harapan saya satu waktu saya menjadi kayak jenderal bintang 4 gitu ya. Tapi gimana saya mau jadi jenderal bintang 4 kalau saya nggak melalui proses sebelumnya gitu ya. Kalau di militer dan polisi itu kan jelas, ya kan? Gimana orang bisa jadi jenderal bintang 4 kalau dia nggak melewati perwira sebelumnya, lalu dia menjadi perwira menengah, lalu dia menjadi perwira tinggi, itu kan nggak mungkin. Ya, kalau di sipil masih lebih mungkin gitu ya. Oke lah, saya pikir saya harus melewati proses yang seperti itu supaya satu waktu saya menjadi seorang jenderal bintang 4. Nah gitu ya. Jadi ya saya lewati itu proses dari perwira yang bawah gitu ya, menengah, dan akhirnya masuklah ke dalam perwira tinggi. Ya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Oke. Jadi setelah saya jadi assistant export manager, lalu saya jadi junior product manager, lalu krisis 97. Dan krisis itu membawa satu ilmu buat saya. Belajarlah saya mengenai mergers and acquisition, ya. Dan itu tidak ada di academic background saya, nggak ada itu. Nggak ada yang ngajarin itu mengenai beli saham partner bisnis lain gitu. Itu tuh nggak ada. Dan kenapa harus dibeli dan sebagainya. Lalu kenapa harus dijual dan sebagainya. Itu saya belajar langsung di depan mata saya. Saya waktu itu masih junior manager ya, awal manager level. Dan saya belajar mengenai legalitas perusahaan. Akhirnya, saya cukup tahu tuh, ya, karena buat saya mergers and acquisition adalah satu hal yang sangat menarik. Ya, saya terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang ya. Saya punya kesempatan itu gitu, dan menurut saya dalam karir saya yang cukup berat adalah itu, ya. Jadi bayangkan orang berbisnis partner 22 tahun ya Bu Martha Tilaar dan keluarga ditawarkan membeli sahamnya shareholder Kalbe Group yang ada di PT Martina Berto. Kita nggak pernah punya pengalaman, Bu Martha Tilaar dan keluarga nggak pernah punya pengalaman. Yang dibeli juga istilahnya orang-orang konglomerat yang ada di Martina Berto gitu ya. Jadi hal yang sangat-sangat kompleks di masa krisis juga, ya, di masa krisis 97-98 yang kita nggak pernah kebayang sebelumnya, tapi itu adalah kesempatan gimana kita berinvestasi, ya, dengan harga yang bisa kita afford. Kalau waktu itu tidak ada krisis, mungkin cerita bisa lain, ya, mungkin cerita lain tuh bisa lain ceritanya. Jadi di masa krisis ketika kita punya sesuatu yang idle, it's time to buy. Setelah terkonsolidasi itu ya di tahun 99 2000 saya masuk ke sebagai seorang salesperson, ya, sebagai seorang sales supervisor. Oke. Lalu saya menjadi seorang key account manager, jadi sales manager kepada accounts, ya, kepada accounts. Zaman itu retail modern lagi marak-maraknya di tahun 99 2000. Wah, luar biasa itu. Ya, sekarang pun marak ya. Tapi waktu itu kan istilahnya begini ya. Modern retail itu bargaining power jauh di atas supplier. Wah, jauh ya di tahun 99 2000. Itu ya, Pak, ya? Iya, jauh. Dalam perjalanannya memang supplier menunjukkan giginya juga. Menunjukkan giginya kepada retail gitu. Akhirnya bersahabatlah, berpartnership ya antara kalau asosiasi peritel Indonesia kan dia jauh lebih established daripada asosiasinya supplier ya. Tapi asosiasi supplier nggak mau kalah gitu. Gitulah. Nah, akhirnya berpartner lah dengan sangat baik sampai dengan hari ini. Ya itu
satu proses lah. Jadi karir saya tuh di sales, di sales, lantas saya ke Office of the President istilahnya, ya untuk mempercepat gitu ya, supaya saya lebih punya helicopter view ya kan, mengenai corporate ini gitu ya. Berarti waktu masuk jajaran direksi Bapak megangnya pertama kali apa langsung ke direktur utama Pak? Oke, iya jadi waktu itu Bu Marta Tilaar juga mau meregenerasi gitu ya. Beliau menjadi komisaris, saya diminta menjadi direktur utama. Saya pikir oke, ya kan, gitu aja. Itu gitu tahun ya. berapa Pak? Itu kurang lebih di 2005-an, gitu ya, di 2005-an. Ya. Oh, dan kan direksi profesional juga ada gitu ya. Saya banyak belajar dari orang-orang profesional yang ada di perusahaan ini. Juga saya belajar dari orang-orang yang saya kenal di luar corporate ini gitu ya, sebagai orang profesional, pebisnis yang bisa dibilang jauh lebih besar dari kita gitu ya, jauh lebih besar dari kita. Kan kita harus belajar dari mana-mana gitu ya, yang ada di depan kita dan katakanlah cukup jauh di depan kita, supaya itu memperkaya kita gitu ya. Jadi dari semua tempat gitu ya. Pak, ya. Untuk berarti kan dengan perjalanan edukasinya Bapak, perjalanan karirnya Bapak, mungkin juga di prosesnya ketemu dengan orang-orang yang mungkin ngasih masukan ke Bapak tentang investasi pribadi Pak. Iya, oke. Nah ini boleh diceritakan mungkin terkait kapan Bapak mulai investasi pribadi dari perjalanan Bapak berkarir gitu kan, pasti ada keinginan untuk ini saya nggak bisa kerja selamanya gitu kan, pasti ada beberapa yang mesti saya saving dan seperti itu. Boleh diceritain Pak? Iya, jadi itu actually ada backgroundnya itu ya. Itu ada backgroundnya, ada prosesnya gitu. Jadi di tahun 99 itu dalam proses keluarga Bu Marta Tilaar dan keluarga beli sahamnya pemilik shareholder Kalbe Group yang ada di Martina Berto, itu kita juga pusing. Kenapa pusing? Kita nggak pernah punya perusahaan besar sendiri. Memang nyatanya kan demikian gitu ya. Dan itu Indonesia zaman itu kan lagi political instability istilahnya itu ya. Pak Harto step down, lalu ke sementara di Presiden Habibie almarhum gitu ya. Saya apresiasi dua beliau itu ya, tentu dengan ada kelebihan, dengan ada kekurangan ya, sebagai manusia biasa lah. Lalu transaksi itu belum terjadi kan, masih dalam proses bla bla bla. Lalu ada satu perusahaan multinasional ke kami, itu mau ngajak kerjasama. Ya kita kasih lihat lah facility kita dan sebagainya. Kerjasama ya, bukan mau beli kita, bukan. Lantas saya nanya itu ke salah satu senior GM manufacturing-nya. Saya tanya, itu kira-kira di pertengahan 99. Nah, pemilu waktu itu kan belum lah pemilu itu yang akhirnya almarhum Gus Dur menjadi presiden. Saya tanya, ini pemilu gimana ya? Ya kan Indonesia juga nggak ada pengalaman itu 30 tahun. 30 tahun. Ya 32 tahun lah. Nanti chaos nggak itu? Nah, kan gitu ya. Dia ketawa aja, sederhana dia ketawa itu. Ya tenang aja Pak, itu nggak apa-apa. Dia bilang gitu kan. Coba Bapak lihat tempat saya berkarir, dia bilang. Perusahaan kita ini, ya kan, ini ya memang itu perusahaan dari Eropa dan Amerika Serikat ya, yang biasa investasi di mana-mana di dunia gitu ya. Mau negaranya kayak apa, itu dia bisa investasi di situ. Jadi dia bilang, kalau perusahaan kita itu very long term investor, dia bilang. Loh,
kita ada di Indonesia, di mana-mana di dunia. Itu bahkan sebelum negara itu ada, ini bilang gitu ya. Sebelum negara itu ada. Nah, ketika Indonesia dengan berbagai macam gonta-ganti, ya tetap aja di Indonesia, kenapa? Ya kita very long term dan kita optimis dengan Indonesia. Itu tahun 99. Jadi apa? Dia bilang tenang aja, kita terus ada di Indonesia. Nah, bayangan saya begini. Dia aja terus ada di Indonesia. Nah, gimana perusahaan lokal, ya kan? Perusahaan lokal, pebisnis lokal, eksekutif lokal, ya kan? Ya masa meninggalkan Indonesia, gitu kan? Wah, jadi saya tergugah. Wah, ini nih tepat ini, ya kan? Nah, nyatanya perusahaan itu sampai hari ini ada di Indonesia, ya kan? Berarti udah 25 tahun dari tahun 99. Sebelumnya udah jauh lebih lama. Jadi disitulah saya ngerti, oh begini nih. Kalau mentalnya investor, itu mesti medium long term investor, bukan menjadi short term trader. Ya, maksudnya orang menjadi short term trader itu tidak salah, itu nggak apa-apa. Itu kan pilihan dalam kita berinvestasi. Ya. Ada banyak di sana orang short term trader, oh silakan, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya akhirnya, oh ini orang yang namanya Warren Buffett ini, wah keren nih, orang yang namanya Warren Buffett itu kan dedengkot sampai hari ini kan, iya. Yang namanya Warren Buffett. Nama Warren Buffett ada di mana-mana, di semua bursa dunia. Ya. Nah di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia IDX. Ditaruh itu fotonya Warren Buffett dan semua wisdomnya mengenai Warren Buffett. Yeah. Wah, menikmati semua ini memang this is the guy gitu ya. Wah, akhirnya wah saya kalau saya ini mau menjadi short term trader atau mau menjadi medium long term investor. Wah, akhirnya saya tepatnya ini menjadi medium long term investor gitu ya. Akhirnya tertariklah saya di situ, di dunia investment. Saya itu secara kebetulan itu saya pemerhati mengenai ekonomi satu negara. Ya pastilah, I'm Indonesian citizen. Jadi mengenai di Indonesian economy gitu ya. Ya karena United States adalah second home, maka saya memperhatikan juga the American economy gitu ya. Nah akhirnya saya menjadi pemerhati ekonomi gitu. Di kantor ini saya suka kasih paparan mengenai the macroeconomy side gitu ya. Itu dari tahun 2006 ya, sampai dengan hari ini. Ya. Jadi berbagai macam ekonomi isu, baik itu seminar, conference, itu saya selalu ikuti ya, baik itu offline, baik itu online gitu. Nah, disitulah saya makin memperdalam, wah mengenai investment ini. Wah iya, ini harus menjadi mindset medium long term investor gitu. Jadi akhirnya ya dengan funding yang saya ada nih, wisdom investasi nih saya belajar ya. Warren Buffett kan mengatakan bahwa janganlah menaruh rezeki Anda di dalam satu keranjang. Ketika rezeki Anda itu ketika keranjang itu bermasalah, satu keranjang bermasalahlah semua gitu ya. Jadi haruslah Anda keranjangnya tuh banyak kan gitu. Ya kalau udah keranjang banyak bermasalah semua tuh nasib namanya kan begitu ya. Iya, Pak. Kita punya 30 keranjang semuanya masalah. Ya itu nasib udah kan kita udah mendiversifikasi dari portfolio. Berarti diversifikasinya Pak Brian. Oke. Diversifikasi saya itu ada macam-macam ya. Ada obligasi negara Indonesia. ORI. Oh ya, ORI ya, fixed rate dan sebagainya. Saya pikir I'm Indonesian citizen dan percaya dengan pertumbuhan ekonomi. Percaya dengan Indonesia gitu. Kalau bukan Indonesia citizen yang percaya kepada Indonesia, siapa lagi ya? Lantas siapa? Iya. Ya, betul. Lalu reksadana lah. Okay. Saya adalah seorang yang moderate agresif lah. Saya bukan very agresif, enggak gitu ya. Makanya kalau relationship bank itu juga suka mengupdate dari profil saya gitu ya.
sesekali adalah moderat konservatif gitu ya, moderat gitu ya, lalu menjadi agresif. Nah, very agresif, terus diupdate lagi menjadi moderat agresif gitu ya. Jadi di reksadana ada reksadana fixed income, money market, campuran saham, reksadana saham sangat minim lah. Lalu saya lihat, wah ini rasanya nggak cukup nih. Wah, saya mesti berinvestasi dengan saham langsung. Nah, saham langsung ini yang mana? Ya, kalau di sektor real di Martina Berto Tbk ini itu udah dari 2010. Udah dari 2010. Pak Brian megang di Martina Berto udah dari 2010. Iya. Kita proses going public kan, gitu ya. Bukan sebagai deteksi itu, tapi lebih ke investasinya. Ya. Nah, lantas saya pikir saya punya saham di Martina Berto. Lantas dalam perjalanannya, saya memperbesar portfolio saya menjadi di holdingnya Martina Berto. Juga di reksadana fixed income. Atau pendapatan tetap gitu ya, di campuran atau di pasar uang. Nah, lalu saya pikir, wah, nih saatnya juga nih ke saham langsung gitu ya. Kalau Martina Berto udah ada, di holdingnya Martina Berto udah ada, saham langsung apalagi nih? Ya, of course, bukan yang di beauty, personal care, cosmetics, pasti bukan. Tapi di banking, di financial institution. Dan saya lihat banking Indonesia ini makin sehat. Senanglah kita lihat. Banking nasional itu harus sehat di negara manapun. Kalau dia udah kalang kabut lah itu negara, udah pasti. Nah, itu ya. Karena dana masyarakat kan ada di situ, dana saya ada di situ. Nah, kalau di tempat lain ya iya, saya beli sahamnya perbankan, saya beli sahamnya properti yang besar, yang track recordnya bagus gitu ya. Lantas apalagi tuh? Energy belum nanti ya. Lalu di perusahaan konglomerasi yang ada di Indonesia tapi punya foreign, yang dia masuk di berbagai macam sektor industri yang ada di Indonesia. Ya saya pikir. Ya sambil saya belajar juga, saya baca laporan keuangannya, laporan tahunannya gitu ya. Jadi orang-orang seperti Lo Keng Hong itu kan begini. Itu kan dia Warren Buffett-nya Indonesia kan. Ramai itu selalu di pasar modal di Indonesia kan dia bilang. Nih kalau beli itu janganlah dengar rumor aja, bukan gitu ya. Lihatlah fundamentalnya kan begitu. Nasihatnya kan selalu begitu ya. Warren Buffett kan sama ya, apalagi Warren Buffett kan itu kan dia menganalisa fundamentalnya kayak apa gitu. Nah, itu. Jadi saya pikir wah ini nih this is it ya gitu ya. Nah, terus emas misalnya. Ya emas kecil ya. Jadi kurang lebih portfolio saya ada di situ. Ya ada real estate yang diberikan kepada saya. Ya saya pikir ini untuk tabungan masa depan lah. Porsinya kecil ya, bukan untuk. Iya. Jadi untuk masa depan aja untuk nanti lah. Katakanlah gini, 5, 6, 7, 10 tahun lagi ketika harganya mantap sekali ya, baru kita jual. Bukan sekarang kita sell. Enggak lah. Ya kalau mindset kita itu dengan the school of optimis, nah, gitu ya. Kalau orang marketing sales itu kan gitu. Kamu mau ikut school yang pesimis atau kamu mau ikut school yang optimis gitu. Kalau kamu ikut school yang optimis, itu jadilah kamu optimis dan kamu akan melihat masa depan yang cerah. Tapi kalau kamu lihat selalu ikut the school of pessimis, ya iya makin selalu nggak jelas kan gitu ya. Akhirnya saya ini yang tepat ini ya. Itu kan orang marketing sales selalu mengatakan demikian. Ikutlah school of optimis daripada school of
yang pesimis itu. Nah, gitu. Kalau ada kita mengeluh aja rezeki nambah, saya mau itu. Nah, tapi kan nyatanya tidak demikian. Ya kan? Ya, orang komplain boleh loh. Ya kan, komplain. Tapi kalau isinya kita komplain aja, itu gimana gitu ya? Kita nggak lihat kesempatan di depan. Lo Keng Hong itu, ya kan? Lo Keng Hong itu waktu tarif itu ya, bursa di mana-mana di dunia pada jatuh. Rasanya dia nggak pernah komplain ya. Apa dia pernah komplain? Enggak, ya kan? Malah buat dia, it's time to buy, ya kan? Kalau ada kesempatan harga Rolls Royce dan Mercy seharga bemo, kenapa kamu nggak beli itu? Kalau kamu bisa punya kesempatan itu, nah itu, wah ini yang tepat nih saya pikir. Ya itu. Tapi berarti kalau dari perjalanannya Pak Brian untuk memilih portofolio, mungkin ada kayak pengalaman pernah rugi nggak sih Pak? Misalnya Bapak milih reksadana atau deposito atau saham ditaruh di situ terus ternyata rugi gitu. Iya, rugi ada lah. Rugi katakanlah. Yang paling memorable mungkin Pak. Ya, rugi jutaan, puluhan juta ada. Tapi saya pikir gini ya. Dalam hidup itu saya akhirnya belajar. Kalau saya fokus kepada yang nggak bagus-bagus, saya fokusnya ke situ aja. Ya kacau lah ini, gitu ya. Akhirnya, ya kan hidup kita itu ada yang nggak bagus, ada yang bagus. Jadi yang nggak bagus itu kita akhirnya itu pembelajaran untuk kita melangkah yang jauh lebih bagus gitu. Jadi pola itu yang saya belajar. Waktu itu puluhan juta di aset mana Pak? Ya, adalah paper asset atau komoditas mungkin? Di reksadana lah. Adalah. Oke. Tapi saya pikir saya nggak mau fokus ke yang nggak bagus, ya kan? Gimana yang nggak bagus itu saya bisa recover ke yang bagus-bagus. Ah itu aja. Gitu. Oke. Gitu. Jadi pola itulah yang saya belajar in my personal life gitu ya. Kalau kita fokusnya yang nggak bagus, kita mikirin yang nggak bagus sepanjang masa gitu. Ya kita makin nggak bagus itu, ya kan? Sekarang gimana caranya yang nggak bagus itu menjadi bagus ya? Kita fokusnya kepada yang bagus, yang sisi yang optimis gitu. Maka itu akan menutup yang nggak bagus kita itu. Berarti untuk porsi komposisi persentasenya nih Pak. Oh iya, oke. Mungkin untuk di saham, di deposito, di reksadana mungkin atau di ini gimana Pak? Sektor real itu 50%. Sisanya itu adalah itu. Sisanya paper asset berarti. Iya, diversifikasi. Iya, diversifikasi. Saham, reksadana, deposito ya Pak? Iya, saham, reksadana, ori ya? Ya ori itu masuk di gelondongan yang 50%. Ya karena sektor realnya ya besar. Itu karena besar sampai. Karena bisnis yang Bapak jalankan. Iya betul. Iya gitu. Jadi tapi saya pikir saya mau memperbesar yang ini juga nih, yang financial instrument. Oke. Financial instrument. Ya itu proses lah itu. Oke, demikian Sobat Kontan perbincangan saya dengan Pak Brian, Direktur Utama Martina Berto Tbk. Sampai berjumpa di kesempatan wawancara lainnya ya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.